dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian izinkan sebentar saya ingin memaparkan materi tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang kemundur-mundurnya umat Islam di masa Abbasiyah dan Umayyah. Selanjutnya, sebelum kita membahas masalah kemunduran Islam di masa Abbasiyah dan Umayyah, ada baiknya kita melihat dulu bagaimana perkembangan Islam di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Abu Bakar, kemudian Umar, Ali, kemudian yang terakhir ada Utsman bin Affan. Jadi setelah itu kita lihat dulu bagaimana perkembangan Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam itu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengorbanan baik dari segi harta maupun jiwanya. Kemudian daripada Khulafaur Rasyidin, diantaranya ada Abu Bakar, itu salah satu sahabat Rasulullah yang paling amanah dalam menyampaikan amanahnya, dalam menyampaikan risalah-risalah Rasulnya. Kemudian begitu jujur saat menemani Rasulullah dalam peristiwa-peristiwa apapun. Kemudian ada yang kedua seperti Umar bin Khattab. Nah, beliau itu terkenal sebagai sahabat yang paling gigih, yang paling pandai dalam siasat-siasat peperangan. Kemudian yang ketiga ada sahabat Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan ini beliau seorang saudagar yang paling kaya. Kemudian kekayaannya itu dimanfaatkan dalam menyiarkan agama-agama Islam. Nah, sementara itu ada yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dikenal dengan orang yang sangat cerdas, gigih dalam memperjuangkan hak-hak Islamnya. Kemudian mengatur siasat-siasat peperangan itu sangat menguasai seluruh daripada siasat-siasat peperangan. Kemudian daripada itu setelah kita mengenal dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ada banyak pertimbangan yang kita banyak pertimbangan yang mereka melakukan, yaitu pegangan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian daripada itu, bagaimana dari perjuangan Rasulullah dan perjuangan para sahabat itu mengantarkan kepada bangsa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu penuh dengan perjuangan. Kemudian sampailah kepada Islam pada saat itu, pada masa Umayyah dan Abbasiyah itu puncak kejayaan Islam, masa keemasan agama Islam. Nah, dari situ kita kenal bahwa Islam seluruh dunia itu, khususnya di Jazirah Arab itu merupakan sangat megah dan sangat termasyhur di tanah Jazirah Arab. Nah, kemudian daripada itu, kemudian kenapa Islam itu menjadi mundur? Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa Islam itu menjadi mundur? Nah, kita lihat kemunduran Islam itu disebabkan karena dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam, khususnya dari dalam keluarga para khalifah, yang seharusnya para khalifah itu terus menyiarkan agama Islam, kemudian memperlakukan masyarakat miskin itu sebagai mestinya, tetapi itu sebaliknya. Masyarakat Islam, para khalifah pada saat itu mereka ingin hidup bermewah-mewahan, kemudian ingin menguasai wilayahnya masing-masing, sehingga ingin memimpin wilayahnya masing-masing, sehingga Islam mudah terpecah belah. Kemudian setelah itu faktor yang pertama, ya, itu faktor yang pertama, faktor internal. Kemudian selain itu ada juga kecenderungan penguasa pada saat itu ingin menguasai wilayah-wilayah kecil. Nah, pada saat itu, kemudian dari hal inilah Islam menjadi sedikit demi sedikit menjadi mundur. Akibatnya masyarakat tidak percaya lagi kepada para khalifah dan para penguasa yang ada dalam istana.
Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, ada faktor yang timbul dari faktor eksternal, yaitu yang timbul dari luar. Nah, dari yang saya paparkan tadi bisa disimpulkan bahwa kenapa terjadi mundurnya umat Islam pada masa Abbasiyah dan Umayyah. Ini bisa disimpulkan bahwa yang pertama sekali, umat Islam pada saat itu adalah tidak benar-benar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang diajari oleh Rasulullah dan para sahabat sebelumnya. Nah, yang kedua, ini umat Islam tidak mau bersatu. Mereka selalu ingin terpecah belah. Nah, kemudian yang ketiga, mayoritas umat Islam pada saat itu cinta akan dunia tetapi takut akan mati. Kemudian yang keempat yang bisa saya simpulkan adalah semangat mundurnya umat Islam di sini dikarenakan kurangnya semangat jihad para penguasa pada saat itu. Nah, inilah yang dapat saya simpulkan. Mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.